Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa memohon akan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Kristus surga yang mulia, terima kasih atas anugerah Tuhan. Kami boleh diberikan satu kesempatan untuk mendengarkan dan terlebih lagi merenungkan firman Tuhan. Tetapi yang terlebih lagi Bapa, ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami boleh dipenuhi dengan satu sukacita bahwa keselamatan kami Tuhan yang jamin dan Tuhan yang jaga. Kami mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan, dan kiranya itu boleh menuntun kami dan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai yang ke-7. Tema kita hari ini adalah Our God Saves. Tuhan kitalah yang menyelamatkan. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh,
dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Apa yang setiap agama coba tawarkan kepada manusia, beberapa di antaranya adalah sebuah jawaban atas problematika penderitaan, problematika nilai, dan pengharapan atau kehidupan setelah kematian. Penderitaan, nilai, pengharapan, kehidupan setelah kematian, keempat hal ini atau hal-hal ini adalah hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Apa yang berlaku di dalam kehidupan setelah kematian atau di dalam kekekalan itu adalah apa yang biasanya akan dikejar di dalam dunia ini. Apa yang akan kita peroleh dan harapkan dan itu dijanjikan di dalam kehidupan kekal menjadi satu pengharapan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka tidak heran ketika suatu agama atau pemikiran yang menyangkal atau tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, maka tidak heran penganut kepercayaan tersebut kemudian akan kehilangan dasar pijakan kekal dari konsep nilai dan kehidupannya. Bukan berarti mereka tidak memiliki nilai moralitas. Saya kira cukup banyak orang-orang yang ateis yang memiliki moralitas dan hati nurani yang cukup baik. Tetapi ketika mereka ditanya apa yang mereka kejar di dalam kehidupan ini, mereka hanya memikirkan satu kebahagiaan yang sementara. Mereka memiliki moralitas, tetapi kehilangan pengharapan akan yang kekal. Jika jiwa musnah, maka kebahagiaan yang harus diraih adalah sekedar kebahagiaan di dunia ini. Karena tidak ada kebahagiaan di kehidupan yang lain. Karena itu masa kini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berbahagia. Maka tidak heran kemudian sebagian orang akan terjebak di dalam satu pemikiran dan pola hidup hedonisme yang mengejar kenikmatan hidup. Seseorang bisa saja tahan menderita di dalam hidup mereka. Mengapa? Karena mereka yakin bahwa di dalam kehidupan yang kekal, mereka akan memperoleh upahnya, gantinya dari penderitaan yang mereka alami di dunia ini. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana upah yang mereka dambakan itu, yang mereka harapkan itu dapat diraih. Tentu ada ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku agar mereka memperolehnya. Maka mereka mulai mengejar syarat dan ketentuan itu. Agar mereka memperoleh upah mereka di dalam kekekalan. Jika misalnya upah mereka ditentukan dari seberapa besar kebaikan yang mereka lakukan, maka mereka akan mengejar kebaikan. Mereka akan melakukan banyak kebaikan sebagai ganti untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Baik itu menjadi bernilai karena melalui kebaikan mereka memperoleh sesuatu yang lebih bernilai yang mereka harapkan. Jadi sama logikanya dengan pola pikir materialistis misalnya. Mengapa uang itu bernilai? Ini sebuah ilustrasi. Karena dengan uang, di dalam pola pikir hedonisme, setidaknya dengan sebagian besar keinginan seseorang akan terpenuhi. Dan itu dianggap membawa kebahagiaan. Jadi mengejar kebahagiaan dan sukacita kekal tentu tidak salah. Manusia memang diciptakan dengan satu semangat mengejar kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat manusia benar-benar memperoleh sukacita yang kekal yang sejati itu? Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana cara manusia memperoleh sukacita yang sejati tersebut? Firman Tuhan memberikan sebuah kesaksian asal mula problematika permasalahan penderitaan manusia, yaitu dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia melalui Adam. Manusia kehilangan keindahan kehidupannya. Manusia kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Dan manusia mencoba memperbaiki kondisi yang meneror dirinya itu dengan membuat cawat dari daun pohon ara.
Itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Disangkanya usaha mereka itu berharga, bernilai, dan menyelesaikan masalah mereka. Ternyata hasilnya tidak demikian. Ketika manusia harus berhadapan dengan Allah, usaha mereka untuk menyelesaikan masalah dosa diuji dengan kehadiran Allah di Taman Eden. Hasilnya, usaha mereka, manusia, terbukti sia-sia, tidak bernilai. Di hadapan Allah mereka kembali kehilangan damai sejahtera. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi, mereka kehilangan sukacita mereka. Apa yang dikiranya bernilai, ternyata terbukti tidak bernilai. Jadi apa yang dapat menyelesaikan permasalahan penderitaan hati manusia karena dosa itu? Bukan usaha manusia yang dikerjakan oleh manusia. Apa yang manusia rancangkan dan kerjakan untuk memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang sejati itu sia-sia dan tidak berharga. Tidak bernilai untuk kehidupannya di kekekalan. Bangsa Israel terus-menerus mengalami kehidupan yang berputar-putar secara rohani. Berdosa, kemudian dihukum, ditindas. Kemudian mereka menyerukan pertobatan dan Tuhan mengirimkan sang pelepas dan kemudian kondisi mereka pulih, mereka dosa mereka diampuni. Kemudian mereka apa? Berdosa kembali, dihukum lagi, bertobat lagi, dipulihkan lagi, kemudian berdosa lagi dan seterusnya. Roda semacam ini berlangsung bukan 1-2 tahun atau berpuluh-puluh tahun, tetapi beratus-ratus tahun. Jika dihitung misalnya dari semenjak Israel keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan Mesir 1446 sebelum Masehi hingga terakhir bangsa Mesir atau bangsa Israel atau kerajaan Yehuda kemudian dibuang ke Babel itu 586 sebelum Masehi. Artinya pola hidup semacam ini berlangsung hingga sekitar 860 tahun. Allah itu sangat sabar terhadap umatnya yang berkali-kali menyakiti hatinya. Kita semua mengetahui bahwa akhirnya bangsa Israel kembali dipulihkan dari pembuangan Babel 70 tahun kemudian. Artinya, hajaran Allah atas umatnya itu bersifat sementara. Allah memulihkan umatnya sekali lagi dan itu pun juga bukan terakhir kalinya Allah harus memulihkan lagi. Allah setia kepada janjinya terhadap umatnya yang tidak setia kepada perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Kehidupan bangsa Israel, kehidupan umat Allah sangat bergantung kepada Allah. Kita harus melihat bahwa pembuangan di Babel itu adalah rencana Tuhan untuk mendidik umat Israel. Bangsa Israel akhirnya kembali ke tanah airnya pada masa pemerintahan Raja Kores, Raja Persia. Menariknya di Yesaya 45 ayat 13 di situ dikatakan, "Akulah Allah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah, Kores maksudnya, yang akan membangun kotaku. Dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Tanpa bayaran dan tanpa suap." Firman Tuhan semesta alam. Itu Yesaya 45 ayat 13. Tetapi siapakah Kores? Apakah dia seorang yang termasuk bilangan umat Allah? Jelas tidak, dia bukan Raja Israel, dia Raja Persia yang menyembah dewa-dewanya. Kores tidak menyembah Allah Israel. Tetapi Allah yang menggerakkan Raja Kores sehingga rencana pemulangan bangsa Israel dan pembangunan bait Allah pada masa Esra yang kemudian terlaksana. Allah menggunakan orang-orang yang tidak mengenal Allah untuk menjalankan rencananya itu. Allah yang membentuk Israel. Dia mengawali rencananya dimulai dari Abraham secara spesifik untuk membentuk sebuah bangsa yang akan dibentuknya, dijadikannya sebagai umatnya, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Tapi di tengah perilaku pemberontakan bangsa Israel, rencana keselamatan Allah yang digenapi dalam diri Tuhan Yesus bukannya terhambat atau terhenti ataupun tertunda.
Sebaliknya, semuanya dipahami sebagai sebuah progres melalui kacamata kesabaran dan kasih Allah. Ketika Allah menghajar Israel melalui pembuangan ke Babel, Allah juga menjanjikan pemulangan setelah 70 tahun kemudian. Bahkan ketika nubuatan bahwa Israel akan dihajar oleh Allah, segala usaha manusia agar kehancuran akibat invasi Babel tidak terjadi, tidak juga membawa hasil. Rencana Allah pasti terlaksana, termasuk pula rencana penebusannya atas orang berdosa. Di tengah masa pembuangan dan keterpurukannya, Nabi Yesaya menyuarakan suara Tuhan yang memberikan kepada mereka, bangsa Israel, itu pengharapan dan penebusan. Seperti biasa, keterpurukan bangsa Israel yang dialami mereka selalu adalah akibat dosa yang membawa kepada penghukuman. Bagaimana kondisi mereka dipulihkan adalah ketika mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Allah menjanjikan pemulihan dan selalu menggenapinya berkali-kali di dalam sejarah Israel. Demikian pula dengan dosa kita dan keterpurukan kita di dalam dosa. Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Kehidupan kita di dalam dosa, sebaik apapun kondisi jasmaniah kita, ujungnya adalah kebinasaan, kesia-siaan, dan ratap tangis serta kertak gigi. Di dalam kebinasaan kekal tidak ada nilai hidup, tidak ada damai sejahtera, dan tidak ada sukacita. Maka kehidupan kita hari ini seharusnya sebuah kehidupan yang mengantisipasi datangnya hari penghakiman Allah. Kembali ke pertanyaan yang mendasar kita, siapakah yang dapat membawa kita keluar dari kebinasaan dan penyesalan yang kekal itu? Bagi seorang yang salah potong rambut, dia akan menyesal setidaknya hingga 3 bulan ke depan, di mana rambutnya mulai panjang, tumbuh, dan kemudian dia bisa memotongnya sesuai dengan model yang dia inginkan. Bagi seorang yang tidak naik kelas, dia akan merasakan dan menjalani akibat penyesalannya itu selama 1 tahun, di mana tahun berikutnya dia memiliki kesempatan kedua untuk naik kelas. Tetapi bagi mereka yang salah memilih jalan keselamatan, maka ketika penyesalan itu datang, tidak akan pernah ada kesempatan kedua. Kesempatan kita hanya pada masa kini. Tapi bagaimana kita menggunakan kesempatan pada masa kini itu untuk meraih sesuatu yang kekal? Manusia tidak dapat mengusahakan keselamatannya sendiri. Usaha manusia terbukti gagal untuk memperoleh perkenanan Allah yang menyelamatkan manusia. Sejarah Israel membuktikan hal ini. Sejarah Adam dan Hawa membuktikan hal ini. Keselamatan hanya dapat dikerjakan oleh Allah sendiri. Dosa membuat kita kehilangan segalanya. Dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera, sukacita yang sejati karena kita terpisah dari Allah. Tetapi hanya Allah lah yang dapat membawa kita kembali kepada Dia dan memberikan sukacita dan damai sejahtera itu kepada kita. Damai sejahtera, keselamatan, dan persekutuan dengan Allah adalah hal-hal yang tidak dapat dipisahkan. Persekutuan kita dengan Allah di dalam Kristus adalah solusi untuk kehilangan damai sejahtera kita. Yesaya 43 ayat 1 di situ dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, sebab engkau ini kepunyaanku." Keselamatan hanya berasal dari Allah. Itu yang Yesaya katakan melalui firman Tuhan. Dan keselamatan yang Allah kerjakan, dikerjakannya dengan sifat pribadi lepas pribadi. Allah mengenal kita satu persatu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dia melihat kita yang terpuruk di dalam dosa, pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Allah tahu segala permasalahan kita yang paling mendasar, yang paling kecil sekalipun. Dia bukan Allah yang sekedar memberikan pengumuman bahwa di sini ada keselamatan. Lantas kemudian dia berkata, terserah yang mau datang, boleh, enggak, terserah. Begitu kan? Yang mau datang selamat, yang enggak mau datang binasa. Lalu, apa yang dia lakukan? Dia pasif.
Dia diam, dia menunggu. Dia bukan Allah yang demikian. Dia bukan Allah yang pasif, dia bukan Allah yang diam, dia bukan Allah yang menunggu. Dia Allah yang memanggil kita satu persatu. Dia Allah yang mencari umatnya yang terhilang. Dia mencari kita secara pribadi lepas pribadi. Keselamatan hanya berasal dari Tuhan saja. Apa yang Allah tebus adalah dia menebus kita dari dosa dengan satu tujuan agar kita bersekutu dengan dia. Allah itu kudus. Dan dia tidak dapat bersekutu dengan sesuatu yang cemar. Maka kelepasan kita dari perbudakan dosa yang mencemari kita itu adalah sebuah syarat agar kita dapat bersatu dan bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Keselamatan yang Allah kerjakan pasti akan dibawa kepada satu tujuan. Keselamatan itu dan pasti akan digenapi oleh Allah. Apa artinya? Artinya, setiap orang yang mengalami keselamatan dari Allah selalu akan memiliki satu kerinduan untuk semakin bersatu dan semakin bersekutu dengan Allah. Dan tidak mungkin seseorang dapat semakin bergaul dengan Allah jika dia tidak bergaul dengan firman-Nya. Tidak mungkin seorang yang diselamatkan tidak mengalami proses pertumbuhan rohani yang baik. Keselamatan yang dari Allah selalu membawa dampak yang nyata dalam kehidupan setiap orang yang diselamatkannya. Yang diselamatkannya dari dosa dan kebinasaan. Maka setiap orang yang ditebus, dia akan melawan dosa. Dia akan melawan kedagingannya dia. Untuk menjadi apa? Menjadi seseorang yang kudus di hadapan Allah. Kita mungkin pernah mendengar satu perkataan demikian. Untuk meraih kemenangan itu sulit. Tetapi lebih sulit lagi untuk apa? Kita mempertahankan kemenangan itu. Mungkin dengan logika yang sama kita akan berpikir demikian. Keselamatan itu sulit. Tetapi lebih sulit lagi mempertahankan keselamatan itu. Saya kira pertanyaan itu cukup baik begitu. Cuman pertanyaannya adalah jika kita tidak mampu memperoleh keselamatan, bagaimana kita bisa mempertahankan keselamatan yang kita nikmati itu jika kita itu menjadi sesuatu yang lebih sulit. Jika kita meraihnya aja tidak bisa, apalagi mempertahankannya. Kita tidak bisa mengusahakan keselamatan kita sendiri. Maka logis, jika kita tidak bisa mempertahankan keselamatan yang kita terima, satu-satunya pihak yang dapat mempertahankan keselamatan itu, keselamatan kita adalah pihak yang mengusahakan keselamatan itu bagi kita, yaitu Allah sendiri. Memperoleh keselamatan bergantung kepada Allah. Maka mempertahankannya juga bergantung kepada Allah. Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, di situ aku menyertai engkau. Demikian juga di ayat yang kelima. Allah memberikan janjinya bahwa meskipun umatnya berada di dalam kesulitan dan bahaya sekalipun, Allah akan selalu menyertai umatnya. Sehingga dikatakan mereka tidak akan dihanyutkan oleh air, mereka tidak akan dihanguskan oleh api. Artinya di dalam segala situasi, keselamatan yang Allah janjikan akan selalu dapat dinikmati oleh umatnya yang menerima janji tersebut. Allah bukan Allah yang sekedar menawarkan keselamatan dan membiarkan bahwa bagaimana keselamatan itu dinikmati berdasarkan usaha kita. Kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Allah adalah Allah yang menganugerahkan dan memberikan keselamatan itu kepada kita. Dan bukan sekedar itu. Dia tidak meninggalkan kita untuk mempertahankan keselamatan itu sendiri, tetapi dia menyertai kita dan menjaga keselamatan kita. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa keselamatan itu anugerah, tetapi mempertahankan keselamatan itu melalui perbuatan baik. Jika perbuatan baik tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh keselamatan, bagaimana perbuatan baik bisa digunakan untuk mempertahankan keselamatan? Saya berikan sebuah ilustrasi kira-kira demikian. Saya tidak bisa bermain bulu tangkis. Saya mampunya bermain sepak bola. Ini ilustrasi, sebenarnya saya juga tidak bisa main sepak bola. Saya tidak bisa bulu tangkis, tetapi saya bisa sepak bola. Lalu saya nekat ikut pertandingan bulu tangkis. Ya tentu saja kalah begitu di putaran yang pertama. Saya sedih.
Lalu pemenangnya yang memperoleh piala bulu tangkis itu kemudian memberikan pialanya kepada saya. Saya punya piala itu, tapi saya tidak mengusahakannya. Lalu dia bilang begini, saya sudah memberikan piala kemenangan bulu tangkis ini kepada kamu. Sekarang gantian tanggung jawab kamu untuk mempertahankan piala bulu tangkis, piala bergilir ini dari orang-orang yang ingin merebutnya dari tanganmu melalui pertandingan bulu tangkis. Begitu. Tentu saja saya akan berpikir bagaimana saya bisa mempertahankan piala ini melalui pertandingan bulu tangkis. Saya tidak bisa. Orang saya tidak bisa dapat ini aja meraihnya, orangnya aja dikasih kok. Tentu kita tidak dapat mempertahankan piala itu. Kita tidak mungkin memakai kemampuan kita bermain sepak bola untuk melawan pemain-pemain bulu tangkis yang akan merebut piala bergilir bulu tangkis tersebut. Yang dapat mempertahankan kepemilikan piala bulu tangkis itu agar tetap di tangan saya adalah orang yang memenangkannya dan orang yang memberikannya kepada saya. Jadi sama, keselamatan yang kita nikmati, siapa yang dapat mempertahankan? Ya pihak yang memberikannya kepada kita, yaitu Allah sendiri. Allah adalah Allah yang menyelamatkan sekaligus menjaga keselamatan kita dari segala macam tantangan yang berusaha mengambilnya dari kita. Tantangan itu ada, tetapi tidak ada yang mampu merebut keselamatan itu dari kita. Bukan karena kekuatan kita yang menjaganya, tetapi karena kekuatan Allah yang menjaga dan menjamin keselamatan itu. Allah adalah Allah yang menyelamatkan kita dengan sebuah tujuan. Kita yang terjatuh di dalam dosa, tetapi Allah yang bekerja yang menyelamatkan kita. Adalah hak Allah untuk menikmati keselamatan yang kita nikmati. Itu bukan keegoisan Allah. Jika Allah egois, dia tidak akan menyelamatkan kita. Saya kira lebih gampang itu memusnahkan manusia yang berdosa dan menciptakan yang baru. Kenikmatan memperoleh keselamatan adalah sukacita bersekutu dengan Allah. Inilah tujuan Allah menyelamatkan kita. Jadi kita memperoleh sukacita terbesar ketika Allah menyelamatkan kita. Dan sebagai gantinya kita sepantasnya membalas kasih dan karya Allah yang menyelamatkan kita itu dengan sebuah hidup yang memuliakan Dia. Bukan sebuah harga yang seimbang memang untuk keselamatan yang kita terima. Memuliakan Dia itu adalah sebuah keharusan bagi setiap ciptaan, diselamatkan atau tidak. Tetapi ketika kita sudah diciptakan dan diselamatkan, tanggung jawab itu seharusnya menjadi sesuatu yang lebih di dalam diri kita. Karena itu muliakan Allah melalui kehidupan kita, itu hal yang seharusnya. Yesaya 43 ayat 7 dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita diselamatkan untuk kemuliaan Allah. Tetapi bagaimana bisa seseorang yang dipakai sebagai alat kemuliaan Allah dapat menikmati kehidupannya yang merasa diperalat? Biasanya seseorang yang diperalat tidak dapat menerima dan menikmati sikap manipulatif tersebut. Kita bisa, apakah seringkali kita bisa menikmati kehidupan yang diperalat? Tetapi jika kita berpikir demikian di dalam relasi kita dengan Allah, di dalam kehidupan kita yang memuliakan Allah, saya kira pemikiran itu adalah satu pemikiran yang sama sekali keliru. Kita diperalat, kita dimanipulasi oleh Allah. Keliru. Mengapa? Yang pertama, ketika kita berpikir demikian, kita sedang membandingkan dengan relasi orang yang berdosa. Berelasi dengan Allah yang kudus, tidak berdosa. Manusia berdosa memperalat orang lain demi keegoisannya, tanpa memperhatikan kepentingan orang yang diperalatnya. Manusia sekedar dijadikan objek manipulasi oleh manusia yang lain. Inilah relasi antara manusia yang berdosa. Kita tidak dapat menggunakan perbandingan ini apple to apple untuk menerangkan, memahami akan relasi kita dengan Allah yang tidak berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah kehendaki dari manusia yang memuliakan Allah adalah manusia menikmati keselamatan yang dianugerahkan kepada manusia. Jadi kira-kira demikian, ketika manusia menikmati dan bersuka cita oleh karena Allah
Maka pada saat itulah manusia memuliakan Allah secara lebih maksimal. Jadi memuliakan Allah itu bukan sekedar dengan berbuat baik menjadi kesaksian, bukan sekedar itu. Tetapi memuliakan Allah secara maksimal adalah ketika kita menikmati dan bersuka cita melakukan perbuatan baik dan hidup di dalam kesaksian. Jadi memuliakan Allah serta bersuka cita di dalam Dia itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa manusia yang memuliakan Allah merasa diperalat karena dipaksa. Itu keluar. Memuliakan Allah itu keluar dari hati yang bersuka cita karena memperoleh keselamatan, yang ingin berterima kasih. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah dan menikmati persekutuan dengan Dia selama-lamanya. Keselamatan yang kita nikmati di dunia ini akan semakin kita nikmati secara sempurna di kekekalan nanti. Kita memiliki pengharapan karena kita telah menikmati apa yang kita harapkan itu dan kita nantikan itu secara sempurna. Sekarang ini kita mengharapkan persekutuan dengan Allah, kita sudah menikmatinya hari ini. Tetapi nanti secara sempurna kita akan lebih menikmatinya di dalam kekekalan. Apa yang kita harapkan sebagian sudah kita nikmati. Di dalam keselamatan dari dosa, kita memiliki kekuatan melawan dosa. Kekuatan kita melawan dosa membawa kita kepada pengharapan bahwa kita benar-benar terlepas dari dosa kelak. Karena kehidupan kemenangan itu bisa kita nikmati hari ini, meskipun mungkin tidak secara sempurna. Dan pengharapan akan penggenapan terlepas total dari dosa dan hidup di dalam kekudusan adalah sukacita seorang yang diselamatkan. Maka keselamatan, nilai, pengharapan, dan sukacita oleh karena Allah yang Maha Kudus adalah hal-hal yang tidak dapat dipisahkan. Allah adalah Allah yang menyelamatkan kita dari kebinasaan akibat dosa. Dia juga Allah yang menjamin keselamatan dan yang dianugerahkannya itu kepada kita. Bahwa kita akan menerimanya secara sempurna di dalam kekekalan kelak. Inilah dasar kita memuliakan Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Ketika hidup kita bergumul dan berkemenangan melawan Allah. Mari kita bersyukuri setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kita yang mengubahkan kita. Mari kita muliakan Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Keraton surga yang mulia, kami mengingat segala dosa dan kesalahan kami, seringkali kehidupan kami bergelimang di dalam dosa. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami sekali lagi, dengan dosa-dosa kami kepada Tuhan untuk diampuni. Kiranya Roh Kudus hadir di dalam hati kami. Menjadikan Tuhan juru selamat bagi kehidupan kami secara pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang menjamin keselamatan kami. Dan ajar kami menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan itu dengan satu kehidupan yang dengan sukacita memuliakan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan kami semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan gereja dari segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bagi teman-teman yang memberikan persembahan, bisa bertanya pada abo persembahan atau boleh transfer berikut ini yang disiapkan. Kalian harus pilih di sini. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ini selesai memberkati ya. Thank you guys. Tuhan Yesus memberkati kalian ya.